Shalom. Shalom. Selamat jumpa lagi dalam kasih Tuhan. Tidak ada sebagaimana ada hanya karena anugerah Tuhan saja dalam hidup kita. Mari saya mengajak kita untuk membuka Alkitab. Kita akan lihat kitab Wahyu dalam Wahyu pasalnya yang ketiga. Wahyu pasalnya yang ketiga. Sekali lagi kita Wahyu pasal 3 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-8. Kita Wahyu pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-8. Kalau semua sudah dapat, kita akan baca ayat ini sama-sama. 2, 3. Dan tuliskanlah kepada malaikat di Philadelphia, inilah firman dari yang Maha Kudus yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membukakan pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau memiliki firman-Ku dan engkau tidak meninggalkan namaku. Puji nama Tuhan. Sampai di sana pembacaan Alkitab. Pada pagi ini kita akan berbicara dari hal jemaat Tuhan yang ada di Philadelphia. Nah, saudaraku, Philadelphia adalah sebuah kota kecil yang ada di Asia Kecil pada zaman pemerintahan Romawi, ya, yang saat ini kota itu ada di Turki, saudaranya. Jemaat Tuhan yang ada di Philadelphia adalah jemaat Tuhan yang bertumbuh di dalam iman, bertumbuh dalam kehidupan rohaninya. Mereka memiliki kualitas rohani yang luar biasa. Sebab kalau kita lihat dalam pembacaan ayat 7 dan seterusnya satu perikop ini, seperti tidak ada teguran Tuhan ya bagi jemaat Tuhan ini, ya. Nah, saudara, firman Tuhan tadi mengatakan, ya, ayat yang ke-7, kalau ya Tuhan yang membuka, maka tidak ada yang menutup. Kalau Tuhan yang menutup, tidak ada yang membuka. Ini sebagai pernyataan daripada otoritas Allah di dalam kehidupan manusia, bahwa Allah memiliki kuasa, memiliki otoritas kepada kehidupan manusia siapapun juga, ya. Bila Tuhan yang membukakan jalan, tidak ada yang bisa menutup. Bila Tuhan yang menutup jalan, tidak ada yang bisa membuka, ya. Bila Tuhan yang mengangkat seseorang, tidak ada yang bisa menghalangi. Dan Tuhan juga punya otoritas untuk menurunkan orang. Tuhan yang mengangkat raja-raja, Tuhan yang mengangkat pemimpin-pemimpin, Tuhan juga pun yang menurunkan para raja, para pemimpin, ya. Nebukadnezar diangkat oleh Tuhan, ya, sebagai raja Babel, saudara. Tapi ketika dia menyombongkan diri, Tuhan menurunkan diri, saudara. Jadi bahwa Tuhan memiliki otoritas, memiliki kuasa untuk mengangkat seseorang, untuk membukakan jalan bagi seseorang, untuk memberkati seseorang, ya. Nah, di sini firman Tuhan katakan kepada jemaat Tuhan yang ada di Philadelphia, ya, aku telah membukakan pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Tuhan telah membukakan pintu bagi jemaat Tuhan yang ada di Philadelphia.
Philadelphia. Ya, Tuhan tahu jemaat yang ada di Philadelphia, jemaat yang setia, jemaat yang tekun, jemaat yang bertumbuh, sehingga Tuhan membukakan pintu bagi mereka. Yesus katakan, akulah pintu. Ya, Yesuslah pintu masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Yesuslah pintu untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Yesuslah pintu, saudara, untuk menuju pada kemenangan. Yesuslah pintu untuk menuju pada kesuksesan. Yesuslah pintu untuk mendapatkan berkat yang besar, saudara. Dan Tuhan telah membukakan pintu bagi jemaat Tuhan yang ada di Philadelphia. Yesus katakan, aku tahu pekerjaanmu. Ya. Saya baca sekali lagi, aku tahu segala pekerjaanmu. Saudara, Tuhan melihat, Tuhan menilik, dan Tuhan peduli segala usaha jemaat Tuhan yang ada di Philadelphia. Segala pekerjaan mereka di dalam Tuhan, usaha mereka dalam pekerjaan Tuhan, kegiatan mereka dalam melayani Tuhan, ketekunan mereka melayani Tuhan, ketekunan mereka mengikut Tuhan, Tuhan menilik, Tuhan melihat, dan Tuhan mempedulikannya. Jadi saudaraku sekalian, bahwa ketika kita melibatkan diri, ya, dalam pekerjaan Tuhan, ketika kita berbuat sesuatu dalam pekerjaan Tuhan, Tuhan melihatnya, saudara, ya. Dan segala usaha kita, persekutuan kita di dalam Tuhan, firman Tuhan bilang tidak sia-sia, ya. Jadi upaya kita di dalam Tuhan tidak sia-sia, firman Tuhan katakan. Jadi saya mau katakan, tidak percuma kalau kita mau bertekun, ya, di dalam bersekutu dengan Tuhan, bertekun dalam mengiring Tuhan, bertekun dalam melayani Tuhan, ya, bekerja buat Tuhan. Segala yang kita buat, segala yang kita kerjakan untuk kemuliaan Tuhan di tengah-tengah pekerjaannya, Tuhan menilainya, Tuhan melihatnya, dan Tuhan pasti memberkati hidup kita, ya. Tuhan telah membukakan pintu bagi jemaat Tuhan yang ada di Philadelphia, ya. Pintu keselamatan, pintu kemenangan, ya. Tuhan bukakan bagi mereka. Kenapa? Karena mereka sudah belajar taat kepada Tuhan, belajar setia kepada Tuhan. Mereka orang-orang yang giat dalam pelayanan, dalam pekerjaan Tuhan, saudaraku sekalian, sehingga Tuhan membukakan pintu bagi mereka. Nah, saudaraku sekalian, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, baik jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, yang ada di tempat ini, saya percaya Tuhan pasti membukakan pintu bagi kita, ya. Ada jalan kemenangan, ada jalan, saudara, keselamatan bagi saya, bagi saudara. Ada jalan keberkatan, ada jalan penyelesaian atas semua pergumulan, persoalan yang ada. Ketika kita mau berbuat untuk Tuhan, ketika kita mau, saudara, mengerjakan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan, maka Tuhan melihatnya, Tuhan menilainya, dan Tuhan pasti membukakan pintu bagi saya, bagi saudara, bagi kita semua, saudaraku sekalian. Dialah pintu. Kita datang kepada Yesus, ya. Kita mau bekerja bagi kemuliaan Tuhan.
apapun yang kita buat untuk Tuhan, ya, sekecil apapun yang kita buat untuk Tuhan, Tuhan melihatnya, saudaraku sekalian. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan, tapi Tuhan memperhatikan dan Tuhan peduli dengan kehidupan kita, anak-anak Tuhan yang mau giat di dalam Tuhan. Jemaat Tuhan yang ada di Philadelphia, dikatakan tadi, ya, saya baca sekali lagi, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Wah, luar biasa, ya. Tuhan bilang, aku tahu kekuatanmu tidak seberapa, ya, tapi engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Kekuatan daripada jemaat Tuhan yang ada di Philadelphia sangat terbatas, ya. Komunitas jemaat Tuhan yang ada di Philadelphia bukan komunitas yang besar, yang luar biasa, ya. Mereka memiliki komunitas yang tidak besar, saudara, ya. Dan kehidupan materi ekonomi mereka juga barangkali sangat terbatas, ya, tidak seberapa, ya, kekuatan yang mereka miliki, baik kekuatan secara materi, ya, secara komunitas mereka tidak seberapa, barangkali saudaraku sekalian. Tetapi dalam keterbatasan mereka, ya, tidak menghalangi mereka untuk tetap menuruti firman Tuhan. Keterbatasan materi yang mereka miliki bukan sebuah alasan bagi mereka untuk tetap setia kepada Tuhan, untuk melakukan firman Tuhan, untuk tetap taat pada firman Tuhan, saudara. Keterbatasan secara lahiriah bagi mereka bukan sebuah alasan bagi mereka untuk tidak setia pada firman Tuhan. Ini yang Tuhan tilik, yang Tuhan lihat bagi jemaat Tuhan yang ada di Philadelphia, ya. Dalam segala keterbatasan, ya, kekuatan mereka tidak seberapa, ya, sangat terbatas. Terbatas dalam ekonomi, terbatas dalam fasilitas, terbatas dalam kehidupan lahiriah. Tapi semua itu bukan sebuah alasan bagi mereka untuk setia melakukan firman Tuhan, untuk tetap setia kepada Tuhan, untuk setia melayani Tuhan, untuk setia dalam pekerjaan Tuhan. Saudaraku sekalian, ya, ada terkadang, saudara, kehidupan yang berhubungan dengan hal-hal lahiriah membatasi kita untuk melayani Tuhan, ya. Kehidupan ekonomi kadang-kadang membatasi kita untuk kerja buat Tuhan, saudaraku sekalian. Tetapi jemaat Tuhan yang ada di Philadelphia telah menunjukkan, ya, dengan kekuatan yang tidak seberapa, dengan segala keterbatasan yang mereka miliki, mereka tetap setia melayani Tuhan. Mereka tetap setia kerja buat Tuhan. Mereka tetap setia melakukan perintah-perintah Tuhan. Mereka tetap setia akan firman Tuhan. Luar biasa, saudaraku sekalian, ya. Dan hal kedua, ya, firman Tuhan katakan, ya, mereka tidak menyangkal namaku. Saudara, ini berarti barangkali ada hubungannya dengan tekanan yang datang di tengah-tengah jemaat yang ada di Philadelphia. Persoalan yang datang, pergumulan yang datang. Barangkali ada tekanan, ada aniaya, ada hambatan di tengah-tengah mereka
menyangkal nama Tuhan. Mereka tidak menyangkal iman mereka. Mereka tetap mempertahankan Tuhan dalam hidup mereka. Ya, kita ingat Sadrak, Mesak, dan Abednego pada zaman Babilonia. Ya, mereka ada di sana dan Raja Babel mendirikan sebuah patung untuk disembah, saudara. Dan Raja mengatakan, ya, semua orang yang ada di Babel harus menyembah patung itu. Dan Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau menyembah patung itu karena bertentangan dengan iman mereka, saudara. Sebagai hukuman, ya, orang yang tidak menyembah patung, yang tidak menuruti perintah raja akan dimasukkan ke dalam dapur api yang menyala-nyala. Dapur api dibuat 7 kali lipat panasnya dari api biasa oleh Raja Babel saat itu. Dan ketika Raja menyuruh, ya, Sadrak, Mesak, dan Abednego untuk menyembah kepada patung buatan raja itu, mereka tidak mau, ya, karena mereka tidak mau menyangkal Tuhan. Mereka tidak mau menyangkal iman mereka. Dan akhirnya mereka diambil dan dilemparkan ke dalam dapur api. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Mereka berjalan-jalan bebas di dalam dapur api. Itu disaksikan langsung oleh Raja Babel saat itu, saudara, ya. Raja melihat ketika orang yang dilemparkan ke dalam dapur api itu malah berjalan-jalan bebas di dalam dapur api itu. Akhirnya Raja memanggil mereka, Sadrak, Mesak, Abednego, keluarlah. Dan ketika mereka keluar, Raja memperhatikan dari rambut sampai kaki tidak ada bau bakar, tidak ada yang terbakar, tidak ada yang hangus. Sehelai rambut pun tidak ada yang hangus, tidak ada yang terbakar, saudara. Karena Allah melindungi, karena Tuhan melindunginya, ya. Sedangkan orang-orang yang membawa mereka masuk ke dapur api itu dijilat oleh api, dibakar oleh api. Mereka tidak tersentuh oleh api itu, saudara, ya. Ada perlindungan daripada Tuhan. Tuhan menjaga, Tuhan menyatakan kuasanya, Tuhan menyatakan otoritasnya, bahwa Tuhan berkuasa melindungi orang-orang yang tidak menyangkal Tuhan. Tuhan berkuasa, ya, menolong orang-orang yang taat kepada Tuhan, yang mau mempertahankan imannya, ya. Saya baca, saudara, pada ayatnya yang ke-10, Wahyu 3 tadi. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Firman Tuhan bilang kepada jemaat Tuhan yang ada di Philadelphia, karena engkau menuruti firman-Ku, engkau tekun menantikan Aku, maka Aku akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang menimpa seluruh bumi, seluruh dunia, untuk mencobai mereka yang ada di bumi. Ini janji Tuhan bagi jemaat Tuhan yang ada di Philadelphia, karena mereka taat pada firman Tuhan. Mereka tidak menyangkal nama Tuhan, mereka tidak menyangkal iman mereka, mereka tetap setia kepada Tuhan. Maka Tuhan berjanji
pada hari pencobaan yang akan menimpa dunia, mereka akan dilindungi, akan dijaga oleh Tuhan. Saudara, kita lihat pada zaman Nabi Nuh, ketika hari pencobaan menimpa seluruh dunia pada waktu itu dengan banjir besar, ya, yang datang menimpa dunia, ya, ada air bah menimpa dunia, hujan deras yang tidak henti-hentinya mengakibatkan datang banjir besar yang membinasakan seisi dunia. Tetapi pada waktu itu Nabi Nuh dan keluarganya dilindungi oleh Tuhan melalui bahtera Nuh yang dibuat oleh Nuh sendiri, saudara, ya. Tuhan melindungi mereka dari hari pencobaan yang menimpa dunia saat itu. Karena apa? Karena Nabi Nuh dan keluarga mereka orang-orang yang melakukan firman Tuhan, orang-orang yang taat perintah Tuhan, orang-orang yang setia kepada Tuhan, sehingga mereka luput dari air bah, mereka luput dari cobaan yang menimpa dunia. Saudara, hari-hari ini dunia menghadapi cobaan dengan wabah COVID, saudara, yang tidak saja menimpa 1-2 negara, tapi mungkin hampir semua negara di dunia, saudara, dilanda oleh wabah ini, saudaraku sekalian, ya. Ini adalah hari pencobaan untuk seluruh bumi, ya, seluruh orang yang diam di bumi ini, saudaraku sekalian. Tetapi ada janji Tuhan bagi anak-anak Tuhan yang mau setia kepada Tuhan, yang mau hidup dalam kehendak Tuhan, yang mau melakukan firman Tuhan dengan tekun dan setia, yang tidak menyangkal nama Tuhan, yang tetap mempertahankan imannya, akan dilindungi oleh Tuhan. Amin, saudara, akan dijaga oleh Tuhan. Tuhan memberikan perlindungan bagi anak-anak Tuhan pada hari-hari pencobaan. Sebab itu, mari saudaraku sekalian, di hari-hari pergumulan, di hari-hari pencobaan, kita mau lebih bertekun kepada Tuhan. Kita melihat dunia saat ini sedang dihadapi oleh pencobaan yang besar, yang luar biasa, saudaraku sekalian. Dan barangkali akan datang hari-hari pencobaan yang lebih besar lagi, saudaraku sekalian. Dan saya percaya tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Kalau ada cobaan yang melanda dunia, itu diluaskan oleh Tuhan, berarti ada rencana Tuhan, ada kehendak Tuhan bagi dunia, terlebih khususnya bagi anak-anak Tuhan. Tuhan punya rencana yang luar biasa, saudaraku sekalian, ya. Sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang percaya, mari kita merespon hal ini dengan positif. Cobaan-cobaan yang melanda dunia, melanda kita, kita respon dengan positif. Saya percaya, saudaraku sekalian, ini adalah sebuah proses pendewasaan iman, pendewasaan rohani kita menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Karena itulah yang kita nantikan. Kita percaya Dia, Yesus, akan datang pada kali yang kedua. Dan tanda-tanda sudah ada, ya, di dalam dunia ini. Sudah ada sinyal-sinyal, saudara, ya, bahwa Yesus tidak lama lagi akan datang. Saudara, mari kita mempersiapkan hati, mempersiapkan diri kita, saudara, ya. Jangan kita lengah, jangan kita tertidur rohani kita. Mari kita bangun, mari kita bangkit, ya. Di tengah-tengah kondisi, situasi yang barangkali berat bagi kita, mari kita terus tingkatkan iman percaya
sekalian, agar supaya ketika Tuhan datang kita boleh diangkat ya bersama-sama oleh Tuhan. Saudaraku sekalian, mari kita mau belajar setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, cobaan apapun yang sedang kita hadapi, mari kita setia kepada Tuhan. Kalau Tuhan luaskan ada cobaan yang datang, kalau Tuhan luaskan ada pergumulan yang datang, berarti Tuhan sedang memproses kita. Tuhan sedang membentuk hidup kita agar kehidupan kita menjadi dewasa di dalam Tuhan, agar kehidupan kita ini siap untuk bertemu dengan Tuhan. Mari saudara, kita mau terus setia kepada Tuhan. Bangkitkan imanmu, bangkit dari tidur, bangkit dari kelemahanmu. Mari kita mau berjuang untuk terus bertekun di dalam Tuhan sampai Tuhan datang kali yang kedua, sehingga kita boleh menikmati kehidupan kekal di dalam Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Dengan firman saya terima kasih. Mari kita mau